فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu bihamdillah kita selesai dari pembahasan nawaqidul Islam. Kemudian beberapa pembahasan tambahan terkait takfir dan sebagian kaidah-kaidahnya untuk kita ketahui dan ilmui bahwa ketika kita mempelajari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, kita bisa membedakan penjelasan para ulama tentang hukum suatu perbuatan itu kufur dengan hukum terhadap pelakunya bahwasanya yang melakukannya kafir, serta membedakan dengan menetapkan bagi individu tertentu bahwasanya dia telah kafir karenanya. Tiga masalah pokok ini ikhwan harus kita bisa membedakan. Pertama terkait hukum perbuatannya, yang kedua terkait takfir secara mutlak yang para mengatakan siapa saja yang terjatuh dalam pembatal Islam ini maka hukumnya kafir. Ini takfir mutlak. Kemudian yang ketiga terkait takfir muayyan, ketika kita menerapkan hukum pengkafiran terhadap orang tertentu. Ini ketiga permasalahan yang harus kita bisa membedakan. Dan sampai seorang memukul rata dan disamakan sehingga terjatuh dalam kesalahan yang fatal dan dosa yang besar. Sebagaimana telah kita lewati tentang bahaya takfir serta kekeliruan di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk pada poin pembahasan berikutnya, yaitu at-tauhidu thalathatu anwa'. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-awwal tauhidur rububiyyah, al-thani tauhidul uluhiyyah, al-thalith tauhidul dzati wal asma'i was sifat. Baik. Pembagian akhwan tentang tauhid menjadi tiga merupakan perkara yang masyhur di sisi ahli sunnati wal jamaah. Dan berkali-kali telah kita lewati pembahasan tersebut. Yang diantara perkara penting untuk setiap penuntut ilmu memahaminya, yaitu bahwasanya pembagian ini, pembagian tauhid menjadi tiga, bukanlah pembagian yang mubtada'ah, bukan pembagian yang diada-adakan, yang sebelumnya tidak ada di dalam syariat. Kenapa? Karena pembagian-pembagian yang seperti ini dibangun di atas tatabbu' wal istiqra' at-tam li nususi al-kitab was-sunnah. Ini landasannya. Ketika ditanya kalian semua apa dasar
kalian salafiyun? Apa dasar kalian ahli sunnah membagi tauhid menjadi 3? Maka kita katakan dasarnya adalah tatabbu' wal istiqra'. At-tatabbu' wal istiqra', yaitu penelitian dan penelaahan dalil-dalil baik di dalam Alkitab maupun As-Sunnah secara sempurna diteliti dan para ulama tidak mendapati. Nah, terkait permasalahan tauhid, dalil-dalil kecuali apa? Mereka dapati menunjukkan bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3 hal ini. Nah, yaitu yang pertama tauhidur rububiyah, kemudian yang kedua tauhidul uluhiyah, dan yang ketiga tauhidul asma was sifat. Nah, apa makna dari masing-masing tauhid ini? Karena dalam bab ini akhwan, syarih hafizahullah ta'ala tidak memberikan syarah dikarenakan gamblangnya pembahasan tersebut. Nah, cuman beberapa poin penting butuh untuk kita tekankan kembali agar diingat. Termasuk tadi landasan pembagian tauhid ini harus dipahami. Jangan sampai seseorang tidak bisa menjawab ketika didebat atau ketika dikritisi oleh sebagian ahli bidah tentang pembagian ini dan menuduhnya bahwasanya pembagian ini mubtada'ah. Maka kita katakan dalam pembagian-pembagian akhwan ilmiah yang tujuannya para ulama untuk memudahkan dalam memahami adillah. Baik, pengklasifikasiannya seperti ini. Nah, dalil utamanya adalah tatabbu' wal istiqra'. Tauhidur rububiyah pengertiannya akhwan yaitu ifradullah ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Ini cakupan pokok dari makna tauhidur rububiyah, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tunggal dalam penciptaan. Allahu khaliqu kulli syai'. Innallaha huwal khallaqul alim. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Demikian pula kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tunggal dalam penguasaan jagat raya ini. Nah, Allah yang menguasainya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Dia yang menciptakan dan menguasai, juga yang mengaturnya. Maka dalam rububiyah kita meyakini Allah esa dalam penciptaan, esa dalam penguasaan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tangan Allah Subhanahu wa taala semata kekuasaan yang mutlak. Salafit belajar mencatat, tidak bengong. Kemudian yang ketiga dalam tadbir, dalam pengaturan. Kita yakini Allah esa dalam pengaturan semua perkara terkait hamba-hambanya. Dan masuk dalam pengaturan seperti apa? Memberikan rezeki, penetapan ajal hidup dan mati, kemudian penetapan yang sakit dan yang sehat, penetapan hujan, penetapan musim dan seterusnya. Ini semuanya masuk dalam cakupan apa, Hamzah?
Masuk dalam cakupan apa? Nah, yang nyambung itu. Masuk dalam cakupan apa? Zikri pengaturan. Nah gitu. Kalau konsentrasi nyambung. Baik, karena kita sedang menerangkan 3 unsur pokok cakupan rububiyah. Apa tadi? Usama, penciptaan, penguasaan, pengaturan. Bahasa Arabnya penciptaan apa? Al-khalqu. Penguasaan apa, Pak? Al-mulku. Pengaturan apa, Fatih? Apa, Abdurrahman? At-tadbir. At-tadbir. Pengaturan. Dabbara yudabbiru tadbiran. Dan tauhid rububiyah, ikhwan, sebagian para ulama mengungkapkan dengan ungkapan apa? Ifradullah ta'ala bi af'alih. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan perbuatan-perbuatannya. Karena ketika hal tadi itu al-khalqu wal mulku wat tadbir itu kan semuanya masuk dalam af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Cuman makna yang awal lebih mudah bagi kita untuk memahami dengan perincian tersebut. Dan tauhid rububiyah ini manusia pada asalnya sudah meyakininya. Manusia pada asalnya sudah meyakini dan mengakui, termasuk orang-orang kafir. Maka antum perhatikan dalam matan wa huwa alladhi aqarra bihil kuffaru ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah jenis tauhid yang orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meyakininya, sudah mengakuinya. Sekarang muncul pertanyaan pada diri kita, apa buktinya? Apa bukti orang-orang kafir ini telah mengakui? Hendak Badri nasi dalam Al-Quran, di mana mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur, mereka menjawab secara tegas sesuai dengan keyakinan mereka bahwasanya itu adalah Allah. Hatil ayat. Baik. Yang lain lagi yang lebih sharih. Mujahid. Baik. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Nah, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Ketika ditanya juga tentang siapa yang memberikan rezeki, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terkait mulk, qul limanil ardu wa man fiha. Nah, milik siapa bumi dan semua yang ada di dalamnya, maka mereka akan menjawab Allah. Tapi ini jelas menunjukkan orang-orang kafir mengakui tauhid apa? Tauhid rububiyah. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum tambahkan yang belum hafal ayat tadi, tambahkan. Nah, di surat Luqman, kemudian di surat Al-Mu'minun, Taib, dan juga di Yunus. Nah, ayat-ayatnya kalau mau dicatat di surat Luqman ayat yang ke-25.
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Nah, untuk penetapan al-mulku di surat Al-Mu'minun mulai dari ayat 84 sampai 85. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Katakanlah wahai Nabi, milik siapa bumi dan apa saja yang terkandung di dalamnya? Siapapun yang berada di bumi ini, jika kalian mengetahui, mereka mengatakan Allah. Nah, dan juga ketika ditanya setelahnya, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Ini juga pengakuan mereka secara jelas tentang Rabb langit dan arsy yang agung. Mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala pemiliknya. Nah, dan terkait tadbir pemberian rezeki diantaranya dalam surat Yunus ayat 31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ini sangat jelas bahwasanya orang-orang musyrikin mereka pun telah mengakui bahwasanya Allah adalah zat yang maha tunggal dalam tadbirul alamin, dalam mentadbir, dalam pengaturan jagat raya. Katakanlah wahai Nabi, siapa yang memberikan rezeki pada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang menguasai pendengaran, penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dari yang mati? Siapa yang mengatur semua perkara? Wa may yudabbirul amra fasayaqulun Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Nah, ini ditambahkan untuk apa? Untuk mewakili dari sekian banyak adillah, kawan, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang kufar telah apa? Aqarra bih. Nah, telah mengakui tauhid ini. Baik itu al-mulku atau al-khalqu maupun at-tadbir. Qala wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka. Walam yudkhilhum fil Islam, dan keyakinan terhadap tauhid rububiyah ini tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakini kehalalan darah mereka untuk ditumpahkan, diperangi, dan kehalalan harta mereka untuk dirampas sebagai ghanimah atau fai'. Dan ini termasuk hal penting untuk di ilmu, ya kawan, bahwa orang-orang kafir telah mengakui dulu, ya, orang-orang kafir jahiliyah telah mengakui tauhid rububiyah. Kemudian perkara berikutnya, bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka dan tidak menganggap bahwasanya keyakinan terhadap rububiyah semata bisa memasukkan mereka dalam Islam. Baik. Dan Nabi meyakini tetap halal darah mereka dan harta mereka, karena sekedar meyakini rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Nah, dari sini pula kita ketahui kejahilan sebagian para dai yang mengaku menyeru kepada tauhid yang dibawa oleh Nabi, tapi ternyata hanya berpuncak pada seruan tauhid rububiyah. Seperti dai-dai filsafat
Dai-dai filsafat akhwan, ujung-ujungnya dengan berbagai macam muqaddimat, berbagai macam ungkapan-ungkapan yang mereka ada-adakan yang membingungkan manusia. Orang-orang filsafat kan kalau ngomong membingungkan manusia apa enggak? Menunjukkan mereka pintar, padahal sebenarnya orang yang keblinger. Nah, merasa pintar dengan apa? Mengolah kata, padahal sebenarnya tidak paham apa-apa, sebagaimana diakui oleh orang-orang yang betul-betul telah terjun masuk dalam filsafat, kemudian mengakui aku tidak keluar dengan ilmu sedikit. Nah, ujung-ujung pembahasan mereka adalah apa ini? Mengakui bahwasanya Allah itu ada, itu saja. Nah, kalau lama belajar berbagai macam buku dibaca hanya berujung pada pengakuan bahwasanya Allah itu ada, berarti tidak ada bedanya dengan orang-orang kufar Quraisy. Tidak perlu. Nah, sedemikian sulit untuk mengakui bahwasanya Allah itu ada, Allah itu yang mencipta, Allah itu yang mengatur, Allah itu yang menguasai. Karena keyakinan ini sudah difitrahkan. Nah, maka dari sini jelas batilnya apa yang diupayakan oleh ahli filsafat. Nah, karena itu bukan tujuan dakwah para rasul. Bahkan orang-orang kufar Quraisy sudah mengakuinya sejak awal. Tapi tetap Nabi memerangi mereka. Qala wa huwa tauhidullah bi fi'lihi ta'ala, dan tauhid rububiyah yaitu tauhidullah bi fi'lihi ta'ala, yaitu mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Yang kalau mau kita rinci tadi berporos pada 3 hal, yaitu apa tadi? Muhammad Aceh, al-khalqu wal mulku wat tadbir. Baik. Wa dalilu qauluhu ta'ala qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Nah, ini disebutkan di sini 1. 2 yang lain antum tambahkan tadi. Wa dalilu qauluhu ta'ala qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Wal ayatu ala hadza katsiratun jiddan, dan ayat-ayat yang menunjukkan hal ini banyak sekali. Nah, ketika menghafal ikhwan, nanti setorannya antum tambahkan 2 ayat yang lain tadi, yaitu ayat di surat Luqman, dan 1 ayat lagi di surat Mukminun, atau 2 ayat. Maknanya sudah disebutkan tadi. Di sini Nabi SAW diperintahkan untuk mengatakan may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Tanyakan kepada orang-orang kufar Quraisy, siapa yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan sehingga kalian bisa melihat, kalian bisa mendengar, sebagiannya kuat pendengarannya, sebagiannya lemah, sebagiannya melihat, sebagiannya buta. Nah, wa may yukhrijul hayya minal mayt, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dari sesuatu yang mati kemudian keluar darinya sesuatu yang hidup. Apa contohnya di muka bumi ini? Sesuatu yang hidup yang keluar dari yang mati. Indak syukran. Biji-bijian yang ditanam, nah, sesuatu yang mati kemudian pecah menjadi kecambah hidup, nah, terus menjadi pohon. Atau juga para ulama menyebutkan seperti keluarnya apa? Keluarnya binatang ketika menetas dari telurnya. Telur satu yang mati. Nah, kemudian ketika telah waktunya menetas keluar, nah, makhluk yang hidup. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan
Siapa yang mengeluarkan yang mayit, yang mati dari yang hidup? Yang mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Nah, contohnya apa ini? Mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Indah Jabir. Banyak sekali. Apa dari hal-hal yang keluar dari yang hidup tapi sifatnya dia mati? Ayam bertelur, Jabir bertelur, misalnya. Nah, dan seterusnya. Paham? Nah, wa may yudabbirul amr, kemudian disebutkan secara umum siapakah yang mengatur semua perkara. Al-amr di sini apa? Al-istighraqiyah, menunjukkan mana umum semua perkara. Setelah disebutkan rinci pertanyaan di depan, kemudian disebutkan pertanyaan umum. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur semua perkara-perkara. Fasayaqulun Allah, maka mereka akan menjawab Allah. Siapa mereka yang dimaksud ini? Mereka yang dimaksud siapa, Fatur? Orang-orang kufar jahiliyah, kufar Quraisy saat itu. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah wahai Nabi, jika mereka menjawab seperti itu, afala tattaqun, tidakkah kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah yang memberi rezeki kalian, mengatur semua urusan kalian, kenapa kalian tidak bertakwa kepadanya dengan beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik. Dari ayat ini ya kawan, kita bisa mengambil kesimpulan pokok bahwa orang-orang kufar pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengakui tauhidur rububiyah. Tapi tatkala keyakinan tersebut akhwan tidak membuahkan ketakwaan kepada Allah yang berupa pentauhidan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan itu tidak bermanfaat. Bukti keyakinan ini tidak bermanfaat apa? Hadir. Nah, buktinya Rasulullah tetap memerangi mereka. Rasulullah tetap memerangi mereka. Hartanya halal untuk jadi fai' atau ghanimah. Fai' kalau menyerah tanpa peperangan, ghanimah kalau mereka melawan sebagai harta rampasan. Baik, ini jelas. Kemudian dari ayat ini juga kita ketahui poin ketiga bahwasanya pengakuan terhadap tauhidur rububiyah itu mengharuskan orang yang mengakuinya untuk mentauhidkan Allah pada peribadatan. Harusnya demikian. Ya, seorang yang mengakui tauhidur rububiyah, ini seharusnya mengakui juga tauhidul uluhiyah jika pengakuannya benar. Makanya Allah katakan afala tattaqun, karena zat yang memiliki sifat rububiyah dialah yang berhak untuk diserahkan kepadanya ibadah. Ini harus dipahami. Makanya para ulama mengatakan tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Ini ungkapan mereka bahwa tauhid rububiyah itu melazimkan untuk mengakui tauhid uluhiyah. Paham? Makna melazimkan yaitu menuntut dengan sifat yang harus. Jika ingin tauhid rububiyahnya bermanfaat, maka dia harus mengakui tauhidul uluhiyah dengan menyerahkan ibadah kepada zat yang telah mencipta,
mengatur dan menguasai jagat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian poin penting juga untuk ditegaskan bahwasanya semua hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Allah itu masuknya dalam apa? Tauhid rububiyah ini. Ya, semua hal yang berkaitan dengan apa tadi, Umar? Dengan apa? Perbuatan Allah. Hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Allah, menciptakan, menghidupkan, memberi rizki, semuanya yang berkaitan dengan perbuatan Allah itu masuknya dalam cakupan tauhidur rububiyah. Ya, ini dicamkan. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.